tujuan daripada baiat. Karena di dalam pelaksanaan agama kita dilarang oleh Rasul melaksanakan perbuatan sebelum kita ketahui ilmu. Jadi Rasul mengutamakan ilmu baru perbuatan. Jadi Rasul mengatakan dalam sabdanya wal amalu bila amalun balawin tadi. Jadi berbuat sesuatu kata Rasul itu beramal. Tiada berilmu sesat yang sangat. Itu yang dikatakan Rasul. Jadi kita sebelum melaksanakan baiat kita menerangkan dulu maksud dan tujuan daripada baiat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari berbahagia ini kita dipertemukan Allah untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan petunjuk Rasulullah berserta sunnahnya. Yang mana perintah Allah kepada seluruh hambanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu kata Allah. Maksudnya kata Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Inilah perintah Allah. Jadi ke seluruh hambanya diperintahkan oleh Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Nah, jadi apabila kita tidak mengikutinya, berarti kita mengingkari perintah Allah. Jadi kalau kita mengingkari perintah Allah, bagaimana kita mau pulang nanti? Tidak akan diterima oleh Allah karena kita lari hukumnya. Nah, jadi apabila kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah sesuai dengan perintah Allah, baru Allah mengakui, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ataupun manusia hanya mengabdi kepadaku. Itu kata Allah. Jadi hamba yang mengabdi diberikan Allah perlindungan, diberikan Allah petunjuk yaitu ilmu, dan diberikan keridaan. Baru diterima Allah nanti kembali. Itu maksudnya. Jadi yang mana diri itu yang diperintah Allah yang disyarahkan? Maka Rasulullah menerangkan. Yang disyarahkan kata Rasul, la maujudun, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayun, la sami'un, la busirun, la mutakallimun fi hakikati ilallah. Pada hakikat. Nah, barulah kita masuk ke dalam golongan orang hakikat. Jadi apabila kita tidak termasuk ke dalam golongan orang hakikat, kita tidak tahu dengan Tuhan. Usahakan kenal, tahu pun tidak. Yang dikatakan Allah pun kita tak tahu, yang dimaksud dengan Tuhan pun tidak tahu. Kenapa? Maka yang dikatakan Allah itu tidak ada di alam yang nyata ini. Dia adalah di alam hakikat, yaitu alam ghaib. Jadi kalau tidak dengan ilmu hakikat, kita tidak bisa mengenal dia. Itu kalau hanya dengan ilmu syariat, hanya perbuatan Allah, hamba Allah yang dapat kita ketahui, yang dapat kita lihat, yang dapat kita jumpai. Hanya perbuatan Allah, yaitu hamba Allah, yaitulah manusia. Kalau Allah tak bisa. Jadi apabila kita tidak tahu dengan Allah, tidak kenal dengan Allah, kita pulang mau ke mana? Karena kita pulangnya kepada Allah. Itu. Ke mana? Kepada dirinya kita pulang. Bukan kepada namanya. Kepada diri Allah itu. Nah, jadi itulah yang wajib dikenal.
Dengan apa mengenalnya? Dengan ilmu. Bagaimana syarat menuntut ilmu ini? Baiat ini. Serahkan diri kepada Allah. Nah, itulah syaratnya. Jadi apabila kita tidak mau menyerahkan diri kepada Allah, tidak akan kita dapat mengetahui siapa diri Allah itu sebenarnya. Nah, itu. Jadi kemudian Rasul tadi mengatakan yang diserahkan la maujudun. Tidak ada yang ada, kata Rasul. Seluruhnya yang ada itu hanya wujud Allah. Hanya adanya Allah. Nah, itu. Yang ada itu. Nah, kemudian yang kedua, la qadirun. Tidak ada yang bergerak. Nah, itu. Tidak ada yang berkuasa. Kuasa dan kehendak itu adalah datangnya daripada Allah. Selain daripada Allah, la haula wala quwata. Kata Al-Quran, tidak ada daya dan upaya. Nah, kecuali dengan daya Allah dan upaya Allah. Illa billahil aliyyil azim. Hadis Rasul mengatakan la tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, kita bergerak setiap hari itu semuanya atas izin Allah. Nah, jadi berarti Allah itu tidak jauh. Jadi kenapa maka kita tidak kenal? Kenapa maka kita tidak jumpa dengan Allah? Karena tidak ada ilmunya. Karena menjumpai Allah ini dengan ilmu. Nah, tidak bisa dengan badan, tidak bisa. Dengan ilmu, baru bisa jumpa dengan Allah. Nah, jadi yang ketiga, la muridun. Kata Rasul, tidak ada yang berkehendak. Kehendak itu semua datang dari Allah. Kalau tidak dari Allah, kita tidak ada berkehendak. La alimun. Tidak ada yang mengetahui. Nah, yang mengetahui itu ilmu Allah. La hayun. Tidak ada yang hidup. Nah, yang hidup itu hayat Allah. Jika kita merasa hidup itu pulangkan. Kembalikan kepada Allah. Nah, la sami'un. Tidak ada yang mendengar. Yang mendengar itu sama Allah. La basirun. Tidak ada yang melihat. Yang melihat itu adalah sifat basar Allah. Yang ada pada mata. La mutakallimun. Tidak ada yang berkata-kata. Yang berkata-kata itu kalam Allah. Nah, coba jika Allah membuktikan. Kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah itu kembali kepada Allah. Dikembalikan yang datang dari Allah. Dikembalikan kepada Allah. Coba lihat. Apa buktinya? Yang sering kita tuntun. Hanya orang itu tinggal tertelantang saja. Matanya ada, tidak melihat. Lidahnya ada, tidak bercakap. Kupingnya ada, tidak mendengar. Kepalanya ada, tak berakal. Badannya ada, tidak hidup. Dan kemudian nafsunya ada, tidak berkehendak. Dan tulangnya ada, tidak ada bergerak. Jadi yang bergerak itu kodrat Allah yang ada pada tulang itu. Bukan diberikannya, bukan dipinjamnya, cuma hanya dihantarkannya saja. Nah, misalkan kabel listrik itu kan berisikan setrum di kabel itu. Diletakkan kabelnya, hidup. Jadi lampu. Nah, jadi begitulah dia. Bukan diberikan, bukan dipinjami, letakkan. Nah, gitu. Maka hidup dia. Jadi begitulah kita dengan Allah. Nah, gitu. Nah, tidak ada yang berkehendak kalau tidak iradat Allah. Jadi jelas yang berkehendak itu iradat Allah. Yang mengetahui, yang kita katakan akal itu adalah ilmu Allah. Yang kita katakan nyawa, itu yang hidup itu adalah hayat Allah. Yang kita katakan pendengar pada telinga itu sama Allah. Kita katakan melihat pada mata itu sifat basar Allah. Dan yang berkata-kata pada lidah itu kalam Allah. Begitulah dekatnya Allah dengan kita. Nah, itu maka ulama mengatakan jauh tidak antara dekat tiada bersentuh.
Rasul mengatakan kita dengan Allah la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gemetar, Allah itu beserta kita. Nah, Al-Quran juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu barang di mana kamu berada. Tidak ada kita pisah dengan Allah. Nah itu. Apabila dipisahkan oleh Allah kita, tinggallah diri kita. Jadi apa? Kalau sudah ditinggalkan Allah kita, diceraikan Allah kita, ditinggalkannya. Jadi apa kita? Jadi zanazah. Nah itu. Itulah orang yang ditinggalkan oleh Allah. Itu orang yang sudah berpisah dengan Allah menjadi zanazah. Ada orang yang senang lagi. Tak ada orang yang senang paling-paling 3 hari lah senangnya. Lebih 3 hari tak senang lagi tu. Mulai masing-masing meninggalkan kan. Itu maka cepat-cepat ditanamkan. Karena tak ada yang suka lagi orang. Coba cerai seminggu. Macam mana ada yang senang lagi? Tak ada yang senang. Nah, jadi kalau masih kita begini, tetap disayangi orang. Tetap disenangi orang. Nah, kemana saja tetap dihargai orang. Jadi berarti begitulah orang dengan Allah itu. Tidak ada bosannya orang berhubungan dengan Allah. Tidak ada bencinya orang kepada Allah. Itu. Jadi kenapa maka mereka membenci kepada Allah? Mengingkari kepada karena tidak tahu di mana Allah itu yang sebenarnya. Nah, jadi disinilah jalan kita untuk mengetahui yang mana diri Allah itu. Ini baru sifatnya. Belum lagi dirinya. Nah itu, ini baru sifatnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jika kita ikhlas menyerahkan diri kita kepada Allah, tenaga kita tidak ada lagi, sudah kita pulangkan kepada Allah, maka tenaga itu menjadi kudrat Allah. Kembali dia kepada kudrat Allah, karena asalnya dari sana. Nafsu itu kita berkehendak, kita pulangkan kepada Allah, menjadi dia iradat Allah. Dan akal itu kita pulangkan kepada Allah, menjadi dia ilmu Allah. Dan nyawa itu datang daripada Allah, kita pulangkan kepada Allah, menjadi dia hayat Allah. Pendengar itu dari Allah, maka pulang dia menjadi sama Allah. Penglihat kita pulangkan kepada Allah, menjadi sifat basar Allah. Nah, perkataan kita pulangkan kepada Allah, menjadi dia kalam Allah. Jadi jelas tinggal yang ada itu hanya Allah. Nah itu. Itu kudratnya kuasa, iradatnya berkehendak, ilmunya mengetahui, hayatnya hidup, samaknya mendengar, basarnya melihat, dan kalamnya berkata-kata. Nah itulah yang kita pandang dan yang kita ingat setiap hari. Bukan saja kita ibadah, salat, ingat kepada Allah, tidak. Di mana saja. Siang dan malam, baik kita berdiri, berjalan, duduk, berbaring, bercakap, diam dan sebagainya, tetap ingat kepada Allah. Itu maka kita bergerak kerana Allah berkehendak, kerana Allah mengetahui, kerana Allah hidup, kerana Allah mendengar, kerana Allah melihat, kerana Allah berkata-kata, kerana Allah, tidak ada kerana diri kita lagi. Diri kita pulangkan. Kenapa? Maka Allah memerintahkan hambanya supaya menyerahkan diri kepadanya. Karena wujud diri kita itu dosa. Itulah dosa. Bukan karena perbuatan kita yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Bukan saja itu dosa. Itu dosa masih mudah dimaafkan Allah. Tetapi dosa inilah yang tidak bisa dimaafkan Allah sebelum kita mengembalikan diri ini kepada Allah. Tidak akan diampunkan Allah dosa itu. Karena Rasul mengatakan wujuduka zambun lakiya sahalahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa. Wujud kita merasa ada kita itu dosa itu. Itulah dosa yang mengalir siang dan malam yang tidak kita sadari. Merasa ada kita ini dosa, merasa bergerak dosa, merasa berkehendak dosa, merasa mengetahui dosa, merasa hidup dosa, merasa mendengar dosa, merasa melihat dosa, merasa berkata-kata dosa. Nah itu.
Jadi kalau kita pulangkan kepada Allah, tidak lagi diri kita yang bergerak, hanya kita rasakan yang bergerak itu kudrat Allah. Nah, yang berkehendak itu kita rasakan adalah iradat Allah. Yang mengetahui itu kita rasakan itu ilmu Allah. Yang hidup itu kita rasakan itu hayat Allah. Yang mendengar itu sama Allah. Yang berkata-kata itu adalah karena Allah, maka lepaslah kita daripada sekalian dosa. Nah, jadi apabila lepas daripada sekalian dosa, maka sembuhlah penyakit hati. Tidak ada lagi uzub, sema'ah, takbur, riya, hasad, dengki, dan tinggi diri. Tak ada lagi sifat itu. Kenapa maka ada? Karena kita merasa ada diri kita. Nah itu. Jadi yang mengatakan uzub, sema'ah, takbur, riya, hasad, dengki, diri ini siapa? Inilah setan dan iblis yang ada di kalbu kita ini. Numpang lagi akan ada diri kita. Itulah Allah yang tidak suka. Karena itu yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi kalau masih kita mempertahankan diri kita, tetap dia itu menumpang di diri kita. Apabila dia menumpang di diri kita, kita senantiasa dibenci oleh Allah. Nah, jadi kalau kita serahkan diri kita kepada otomatis dia tercampak. Nah, itu setan dan iblis itu tidak ada menumpang lagi di diri kita. Karena diri kita sudah kita pulangkan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan baiat. Ini maksudnya. Nah, jadi kemudian siapa yang mengerjakan perintah Allah ini yang pertama? Rasulullah. Rasul yang mana? Rasul yang ketujuh. Siapa namanya? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, maka dijadikan oleh Allah Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapak agama. Nah, jadi kita menyontoh perbuatan Ibrahim ini. Jadi apabila kita contoh perbuatan Ibrahim, baru kita diberikan Allah agama. Kalau tidak, kita tak punya agama. Islam, tapi kita tak punya agama. Yang mana Islam itu? Mengucap 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat, satu sampai lisan, melaksanakan ibadah haji. Itu Islam. Di mana lengketnya Islam kalau tidak ada agama? Ya, karena hubungan kita dengan Allah agama. Jadi Islam ini adalah berdiri kepada agama. Kalau tidak ada agama, ini Islam tidak terpakai. Karena Islam itu salat, tiang agama. Puasa menjadi pintu agama. Zakat dan sedekah menjadi perhiasan agama. Haji menjadi kesempurnaan agama. Jadi di mana Islam ini lengketnya? Kalau tidak ada agama. Jadi mata agama yang didahulukan. Nah, jadi yang dimaksud agama apa? Yang dimaksud agama, kata Rasul, awaludin ma'rifatullah, bermula awal agama mengenal Allah. Kalau kenal kita kepada diri Allah, kenal kepada wajah Allah, kenal kepada asma Allah, kenal kepada perbuatan Allah, baru kita punya agama. Nah itu. Jadi untuk mendapatkan agama inilah menyerahkan diri kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan baiat. Nah itu yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dengan pengorbanan. Jadi syaratnya yang diminta Allah untuk menerima agama dari Allah ini korban. Nah, apa yang diminta Allah? Korban diri Ismail, anak kandung daripada Ibrahim. Itu yang dimintanya. Sesudah dilakukan oleh Ibrahim, maka ditebus oleh Allah dengan seekor kibas. Nah, maka kibas itulah penebus daripada anak dari Nabi Ibrahim. Itu yang bernama Ismail. Nah, barulah tegak agama Allah ini. Nah, itu. Yang mana agama yang ditegakkan oleh Nabi Ibrahim? Itulah dia. Masjidil Haram dan Ka'bah. Nah, jadi persyaratan membangun Masjidil Haram dan Ka'bah itulah yang diminta Allah syaratnya korban.
Yang dikorbankan bukan binatang. Tebusannya yang binatang. Anak kandungnya yang diminta oleh Allah itulah Ismail. Nah, sesudah dilakukan oleh Ibrahim pengorbanan itu, nah di waktu dia melaksanakan penyembelihan itu ditukar oleh Allah. Nah, itu Ismail dengan seekor kibas itu. Maka kibas itulah penebus pengganti diri Ismail. Nah, itu barulah Ibrahim dan Ismail bisa menegakkan Masjidil Haram dan Ka'bah. Barulah berdiri agama Allah di muka bumi ini. Tetapi tidak sempurna. Nah, itu yang ditegakkan oleh Ibrahim tidak sempurna. Jadi siapa yang menyempurnakan agama Allah di muka bumi, itulah Rasul ke-25. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan perjalanan menghadap kepada zat Allah. Apa dah? Inilah Islam Mi'raj. Masih sampai sekarang diperingati orang. Belum putus-putusnya. Dari bulan Rajab hari itu sampai sekarang bulan Sa'ban, sudah hampir habis Sa'ban, masih tetap diperingati orang. Nah, inilah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan agama yang ditegakkan oleh Ibrahim dan Ismail. Kalau tidak sempurna. Nah, itu. Nah, jadi apa persyaratan Nabi Ibrahim menghadap kepada zat Allah? Persyaratannya adalah membersihkan penyakit hati. Nah, ini yang pertama. Kedua, perbakalan. Ada 3 buah bejana yang ada di dalam surga. Apa isi 3 buah bejana? Ada 7. Ilmu, iman, Islam, sabar, pikir, nur, dan hikmah. Itulah dia orang surga. Nah, siapa yang mensahabati itu dijamin Allah surga. Siapa yang bersahabat dengan penyakit hati, uzub, sum'ah, takbur, riya, hasad, dengki, tinggi diri, ini pasti ke neraka. Nah, jadi itu maka Allah mengatakan bukan aku memasukkan hamba ke dalam surga dan bukan aku memasukkan hamba ke dalam neraka. Hamba itu sendiri. Mau masuk surga, masuk neraka, silakan. Aku cuma hanya menyediakan ini surga, ini neraka, ini jalannya ke surga, ini jalan ke neraka. Nah itu. Kalau jalan ke neraka ini tadi, biarkan saja dia. Ah, itu penyakit hati itu sampai membutakan mata hati. Ah, itu. Neraka itu udah dijamin neraka. Kalau sudah buta mata hati, dihantam oleh uzub, sum'ah, takburiyah, hasad, dan ketinggi diri, pasti neraka. Karena Allah sudah jamin. Sudah dikatakannya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Itu kata Allah. Aku patri mata hati mereka. Itu kata Allah. Karena tidak mau diubah. Itu. Maka dipetri oleh Allah. Dibutakan. Apa tandanya orang yang dipetri Allah mata hati. Yang sudah buta mata hatinya. Wa'ala sam'ihim. Wa'ala absarihim. Orang yang tidak mendengar seruan yang baik. Dan orang yang tidak melihat suri tauladan yang baik. Ini tandanya orang yang buta mata hatinya. Bagaimanapun kita ceritakan begini yang baik. Tak betul. Tak terima. Kita tunjukkan, coba lihat suri tauladannya baik. Tidak benar. Itu tandanya orang sudah dibutakan Allah mata hati. Jadi kemana ditempatkan Allah? Walahum azabun azim. Kata Allah, nanti akan aku datangkan azab yang bersangatan. Itulah neraka. Kan sudah dijamin Allah neraka. Jadi, siapa yang memasukkan 3 buah bejana ke dalam kalbunya menyentuh Nabi kita Muhammad SAW, dijamin oleh Allah surga. Nah itu. Karena isi 3 buah bejana itu ilmu, iman, Islam, sabar, pikir, nur, dan hikmah. Jadi, kata Allah, barang siapa yang cinta kepada ilmu, itulah tandanya orang yang mencintai Allah. Nah, siapa yang cinta kepada iman, itulah tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang cinta kepada Islam, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang cinta kepada sabar, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang cinta kepada fikir, itulah orang yang dicintai Allah. Siapa yang cinta kepada nur,
itulah orang yang dicintai Allah. Siapa yang cinta kepada hikmah, ketenangan jiwa, itulah orang tandanya dicintai oleh Allah. Nah, jadi kalau sudah dicintai oleh Allah, di mana tempatkan Allah? Takkan mungkin ke neraka kan? Dimasukkan ke neraka pun padam neraka. Nah, itu. Karena iman itu tidak menyala, itu api neraka itu padam itu. Apabila masuk orang yang beriman ke neraka itu padam. Nah, itu. Api neraka itu. Contohnya saja di dunia, orang yang tidak bersalah masuklah ke penjara itu, nggak apa-apa. Kan aman-aman saja dia. Senang-senang saja dia masuk ke penjara sana. Orang yang tak ada bersalah. Nah, itu. Tapi kalau orang yang sudah bersalah, orang yang sudah melanggar hukum, usahakan ke penjara, di luarnya pun tak senang dia. Nah, itulah contohnya. Nah, jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah sesuai dengan perintahnya dan sesuai dengan keterangan Rasulullah bagaimana cara menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan 6 perkara kepada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepadanya. Yang pertama, diberikan Allah agama. Mana agama? Iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Itu nanti akan diberikan oleh Allah. Kedua, Baitullah, rumahnya. Allah akan berikan rumah. Nah, rumah Allah itu akan diberikan kepada hamba yang ikhlas menyerahkan diri kepadanya. Di mana rumah Allah itu dibangunnya? Di kalbu. Karena apabila kita belum menyerahkan diri kepada Allah, kalbu ini berisikan zumrah. Itulah istana setan dan iblis. Kita serahkan diri kita kepada Allah, maka tercampaklah. Nah, ini zumrah yang ada di kalbu tanpa kekuatan setan dan iblis itu, maka kosong kalbu kita. Maka diganti oleh Allah dengan rumahnya. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, tercatat di dalam Al-Quran, Summaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya kata Allah, tatkala masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Nah, jadi apabila keseluruhan diri kita itu berzikir dari kulit sampai ke kalbu, ke hati, itulah tandanya Baitullah sudah didirikan Allah dalam kalbu kita itu. Jadi tidak ada yang berkata, tidak ada yang membisik lagi di dalam hati itu, hanya zikrullah. Nah, itu karena sudah rumah Allah sudah tegak di sana. Yang ketiga, Allah berikan fitrah. Apa itu fitrah? Kembali kita kepada asal diri kita yang suci. Di mana kita waktu kita suci? Baru dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini, kita dalam keadaan suci. Nah, itu. Dijamin Allah tidak ada tersentuh oleh dosa. Kemudian Allah menempatkan surga di bawah tapak kaki ibu. Kan cukup dekat kali itu. Surga itu. Nah, karena kita tidak berdosa. Nah, sampai akhir balik. Maka kembalilah dosa itu. Masuklah dosa itu. Siang dan malam tidak ada hentinya. Kenapa? Maka masuk dosa. Ini kenapa? Maka suci. Semasa kita di dalam asuhan ibu kita. Kita tidak tahu. Bergerak kita. Tapi kita tidak tahu punya kekuasaan. Berkehendak. Kita tidak tahu bahasa kita punya nafsu. Mengetahui. Kita tidak tahu bahasa kita punya akal. Nah, mendengar. Kita tidak tahu bahasa kita punya pendengar. Melihat. Kita tidak mengetahui merasa punya penglihat. Berkata-kata. Kita tidak merasa berkata-kata. Apa yang kita ketahui? Hanya ibu. Apa yang kita hadap? Hanya ibu. Terserah kepada ibu. Tidak kita tahu sama siapa-siapa. Nah, maka disucikan Allah sekalian dosa. Kenapa maka kita dibebankan Allah dengan dosa? Karena kita sudah merasa kuat, bertenaga, udah dewasa kan? Merasa berkehendak, merasa mengetahui, mengetahui ini yang paling hebat ini. Tak ada orang yang lebih tahu, kita yang paling tahu. Nah, merasa kehidupan, merasa pendengaran,
merasa penglihatan yang tajam, merasa perkataan yang banyak. Itu dosa semata. Nah, bergerak dosa, berkehendak dosa, mengetahui dosa, hidup dosa, mendengar dosa, melihat dosa, berkata-kata dosa. Inilah menjadi pintu. Itu pintu dosa, 7 pintu dosa. Itulah menjadi pintu neraka. Itu. Jadi, bagaimana menutupnya? Pintu neraka ini yang 7 ini. Ini, pulangkan. Kembalikan ini kepada Allah. Maka tertutuplah itu pintu dosa itu. Maka terbukalah pintu surga. Kalau sudah tertutup pintu neraka. Jadi kita bergerak hanya dengan kudrat Allah, berkehendak dengan iradat Allah, mengetahui dengan ilmu Allah, hidup dengan hayat Allah, mendengar dengan sama Allah, melihat dengan sifat basar Allah, berkata-kata dengan kalam Allah, tertutup pintu neraka. Maka terbukalah pintu surga. Itu. Jadi ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikannya fitrah, kembali ke asal diri kita yang suci. Karena baiat ini pelaksanaan tobat nasuha. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi kepada hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kata Allah, tobat kepada Allah, mensucikan diri daripada sekalian dosa. Itulah tobat nasuha. Bagaimana tobat nasuha? Nasuha itu orang diserahkan ya dirinya kepada Tuhannya. Diterima Allah, maka sucilah dirinya daripada sekalian dosa. Karena dia tidak ada lagi dirinya. Hanya kembali kepada Allah, Allah suci. Dan maha suci. Suci dirinya. Yang menerima adalah yang maha suci. Nah, maka diserahkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk membuainya. Nah, maka orang yang menyerahkan diri kepada Allah masuk ke dalam pada pembuaian Rasulullah. Nah, jika sudah kita diterima Allah tobat nasuha kita, barulah kita diberikan Allah syafaat Rasul. Jadi Rasulullah yang menjamin kita dan yang mengasuh kita. Ini yang disabdakan oleh Rasul, "Utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi." Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Inilah baiat ini. Masuk buayan Rasul. Nah, jadi kemudian baru yang kelima diberikan Allah keridaan. Dan yang keenam baru diberikan Allah ibadah haji. Itu 6 perkara. Ini yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itu. Tapi itulah. Sebahagian besar orang lari. Takut dengan Allah. Jadi entah kemana dia yang tidak takut. Itu. Jadi yang dimaksud Allah takwa itu, takut itu dicintai. Ini rupanya takut ditinggalkan lari. Itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala baiat. Untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan diberi oleh Allah 6 perkara ini. Nah, jadi cobalah kita lihat contoh di dalam dunia ini. Baiat di dalam negara kita ini pelantikan. Adalah baiat. Jadi coba lihat orang-orang yang dilantik siapa itu. Itulah orang yang dipercaya oleh negara. Yang menjadi presiden, yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, yang menjadi camat, yang menjadi kepala desa. Itu orang yang dipilih. Itu. Oleh bangsanya, oleh masyarakatnya. Untuk dijadikan pemimpin. Ini akan jadi pemimpin. Itu. Untuk menjalankan roda pemerintahan. Itulah orang-orang yang dilantik. Jadi pelantikan ini menyontoh perbuatan agama ini baiat. Di situ datangnya pelantikan ini dari agama ini. Dari Rasulullah membaiatkan umat. Itu. Maka diambil oleh negara. Itu maka dijadikan pelantikan. Itu. Jadi begitu juga orang dalam agama ini orang yang terpilih. Orang yang dipilih Allah. Bukan semua kita dapat menerima baiat. Enggak. Sedikit kali yang bisa menerima. Bukan banyak.
Tuhan pun mengatakan hanya sedikit yang dikasihnya ilmu itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu hanya saja kata Allah yang diberi ilmu itu gulungan yang sangat sedikit, bukan yang banyak. Nah itu. Nah, jadi ilmu itu Allah mengatakan derajat, yaitu pangkat. Walladzina utul ilmi darajat. Nah itu kata Allah, yang aku beri ilmu itulah orang yang aku beri pangkat. Nah jadi inilah keterangan mengenai baiat dengan secara singkat. Nah, kemudian acara baiatnya untuk menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sebelum kita menyerahkan diri kepada Allah, Rasulullah menganjurkan baca istighfar 3 kali. Di dalam bacaan istighfar itu, hati kita bermohon kepada Allah minta disucikan sekalian dosa. Yang kedua, ucapan 2 kalimat syahadat, hati kita mohon kembali kepada Allah minta keridaan. Yang ketiga baru mengucapkan taubat nasuha. Sesudah mengucapkan taubat nasuha, baru kita minta ijazah. Ijazah jalan kesempurnaan dunia dan kesempurnaan akhirat. Baru kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Sesudah kita serahkan diri kepada Allah dan Rasul, baru minta diakui anak. Anak siapa? Anak Rasulullah. Nah itu. Jadi yang mana? Rasul itu yang menjadi bapak kita. Ada 3 orang yang dijadikan Allah bapak kita. Karena kita ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sesudah diterima Allah, baru diserahkan Allah kepada bapak kita itu untuk mengasuh kita, untuk menjamin kita, menyelamatkan kita untuk kembali kepada Allah. Siapa dia di antara 25 Rasul itu siapa? Pertama Nabi Adam, untuk mengasuh badan jasmani kita, menyelamatkan badan jasmani kita. Yang kedua Nabi kita Muhammad SAW untuk menyelamatkan ruhani kita. Ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan agama dan nurani kita, jiwa kita. Itu tiga bapak diberikan Allah. Itu maka bagi orang yang tidak berbaiat tidak akan diberikan Allah yang 3 orang bapak ini. Jadi tidak ada keselamatan kita untuk jalan kembali kepada Allah kalau tidak diberikan Allah bapak ini. Inilah penyelamat. Inilah kendaraan kita pulang. Coba kita lihat contoh kita turun ke dunia ini. Kalau tidak ada kendaraan kita, tak ada yang menyelamatkan kita. Adakah orang yang selamat turun ke dunia ini? Tidak ada. Siapa yang menyelamatkan kita? Itulah ibu dan ayah. Kalau tidak ada ibu dan ayah, ada orang yang turun ke dunia ini? Tidak ada. Nah itu. Cuma hanya Nabi Adam alaihissalam. Itu siapa menyelamatkan? Mereka Jibril. Nah itu beserta Allah. Baru dia bisa selamat turun ke dunia ini. Kalau tidak diselamatkan oleh Jibril, beserta Allah, tidak akan ada yang selamat. Karena Allah sudah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, itulah malaikat Jibril, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Nah itu kata Allah. Jadi tidak ada yang selamat yang turun ke dunia ini tanpa ada penyelamatan. Jadi begitu juga kembali, tidak ada yang selamat kecuali atas jaminan bapak yang 3 itu, baru bisa selamat. Nah itu maka sedikit sekali orang yang selamat menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kebanyakan sesat, jatuhlah ke neraka. Jadi barangkali inilah dulu keterangan singkat mengenai baiat. Jadi akan kita laksanakan acara baiatnya. Saya memimpin kata-katanya, itu kita yang berjanji kepada Allah dan Rasul. Nah inilah arti baiat itu ya, kita berjanji untuk menyerahkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Nah, untuk menerima agama dari Allah. Kalau tidak kita tak dapat agama. Nah itu. Nah, jadi mari sama-sama akan kita laksanakan, nanti ikuti kata-katanya itu. Jadi sama-sama ikuti tiang agama yang diberikan Rasul. Rasul mengatakan artinya jami'in. Salat itu adalah tiang agama. Nah, jadi yang mana yang dikatakan salat itu menjadi tiang agama? Salat itu adalah menghimpunkan rukun Islam yang 5. Nah, coba kita periksa.
kita salat itu. Jadi salat itu 13 rukunnya. Sesudah kita takbir, itulah menghadap kepada zat Allah. Allahu Akbar. Maka situlah kita menghadap kepada zat. Kemudian maka berhentilah nafsu itu. Tidak ada berjalan di dalam diri kita nafsu, maka dikatakan oleh Rasul itulah puasa. Karena nafsu itu tidak berjalan. Jadi puasa itu kan menahan nafsu kan. Itu dikatakan puasa. Jadi di situ bukan lagi ditahan, dia tidak berjalan. Itu terhenti nafsu itu di waktu kita menghadap kepada Tuhan itu. Kemudian baru keluar zakat. Zakat apa? Zakat diri. Maka itulah yang disebut dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Tidak ada jadi milik kita lagi. Menjadi milik Allah, Tuhan semesta alam. Itu. Disitulah saatnya kita mati. Itu yang disebut oleh Rasulullah dalam sabdanya, mautu qabla anta mautu. Matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Disitulah kita merasakan mati karena kita tak punya diri lagi. Udah kembali kepada Allah. Maka diterima Allah minallah billah lillah. Daripada Allah kepada Allah bagi Allah. Itulah yang melakukan salat itu. Hanya tinggal Allah sendiri. Maka dia berdiri. Apa yang dikatakannya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ruku. Apa yang dikatakannya? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Sujud. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Duduk. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Semata-mata Allah yang Maha Besar. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Nah, ini yang kita pelajari ilmunya ini. Nah, macam mana kebenarannya? Kenyataannya. Allah semata-mata yang menegakkan salat itu. Yang berdiri Allah Maha Besar, ruku Allah Maha Besar, sujud Allah Maha Besar, dan duduk Allah Maha Besar. Semata-mata Allah yang Maha Besar. Itulah menegakkan salat itu. Itu maka salat itu tidak ada yang tidak diterima oleh Allah. Semua salat diterima oleh Allah jika demikian melakukan. Jika sampai ilmunya ke sana. Itu karena sudah Allah langsung yang menegakkan salat itu. Tidak ada kita lagi, kita dah mati. Sebelum mati. Itu yang dimaksud oleh Rasul. Kemudian barulah pelaksanaan ibadah haji. Mana ibadah haji dalam salat? Menghadap kiblat. Itu. Kemana kiblatnya? Hadap Baitullah. Baitullah itu menghadap rumah Allah. Itulah haji. Kalau di Mekah, tawaf. Di sini menghadap. Siapa yang kenal kepada Baitullah, itulah yang dihajikan Allah. Walaupun 100 kali ke Mekah, tidak kenal dengan Baitullah, tidak akan dihajikan oleh Allah. Itu. Jadi haji itu di sini dulu. Baru ke Mekah sana. Ke Mekah itu menghajikan harta, bukan diri. Diri di sini. Diri dulu dihajikan baru harta. Jadi kalau harta dihajikan, diri tidak dihajikan, itu. Yang banyak sengsara, banyak kena hukum. Itu di Mekah sana. Cuman orang tidak bercerita, diam semua gitu aja, dirahasiakan. Tapi bagaimana orang yang kena hukuman di sana? Itu bukan sedikit hukuman yang diberikan Allah bagi haji-haji yang tidak mabrur. Itu yang aman apa itu kan yang mabrur. Yang diterima Allah. Jadi kemudian itulah haji yang kalimat 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat tidak lagi bisa dibawa ke dalam salat. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat ada diri kita menjadi saksi. Asyhadu. Itu diri kita. Kita mengaku diri kita menjadi saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Itu maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi diri kita ini kita jadikan saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Itu. Tapi kebanyakan kita ini saksi palsu.
Kita mengaku kepada Allah menjadi saksi, tapi kita tidak pernah tahu dengan Allah. Tidak pernah jumpa dengan Allah. Kenapa maka berani jadi saksi? Itu maka bakal kena hukum. Nah itu. Kalau tidak benar kita menyaksikan. Mengaku menjadi saksi. Kena hukuman nanti akan kena tuntut lah itu. Begitu juga kepada Muhammad Rasulullah. Kapan kita menyaksikan adanya Muhammad Rasulullah? Nah itu, apabila tidak pernah menyaksikan maka akan kena tuntut, akan kena hukum. Nah, jadi itulah ucapan kita. 2 kalimat syahadat itu. Nah, jadi 2 kalimat syahadat ini kita tingkatkan menjadi tahlil. Nah, mana tahlil? Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tidak ada lagi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana ada Muhammad Rasulullahnya? Ini tahlil namanya. Ini tingkatan dari syahadat. Kemudian tahlil ditingkatkan lagi. Menjadi apa? Menjadi tahayat. Itulah salat. Yang ada dalam salat tahayat, bukan syahadat. Tapi banyak kita memasukkan syahadat ke dalam salat. Tidak sah. Tidak sah salat kita itu. Jadi kita hanya salat berbohong. Tadi mengatakan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa di ujung salat ada saksi? Menjadi saksi pula kita lagi kan? Jadi orang udah mati itu balik kan? Bohong kita mengatakan kita tadi mati. Itu maka marah Tuhan. Maka jatuh salat kita kepada salat yang lalai. Itu neraka wil yang kita terima. Fawailul lil musallin alladzina hum am salatihim sahun. Celaka dalam neraka orang yang salat yang lalai dari ingatan. Nah, jadi yang dimaksud Allah salat yang mana? Kad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kata Allah, sangat beruntung orang yang beriman. Itu orang yang mengenal kepada Allah. Nah itu, menegakkan salat yang khusyuk. Ataupun merasakan salat yang khusyuk. Jadi dirasakannya salat itu khusyuk dia salatnya. Hati khusyuk, sejuk mata hati, tenang jiwa itu. Itulah dua itu melakukan salat. Itu salat yang khasyi'un, yang khusyuk. Itu yang tidak akan neraka, itu yang surga. Nah. Jadi itulah yang dikatakan tahayat, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tahlil, la ilaha illallah, tahayat, asyhadu an la ilaha illallahu Muhammadar Rasulullah. Itu tahayat. Ada. Dia tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pakai hu. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallahu Muhammadar Rasulullah. Itu baru tahayat. Itu di mana? Itu pengakuan Muhammad sama-sama hadap kepada zat Allah. Itulah pengakuan Nabi Mi'raj. Karena salat itu Mi'raj. Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu Mi'raj orang yang beriman. Gitu menyentuh, mentauladani perjalanan Muhammad menghadap kepada zat Tuhannya. Tuh. Baru yang namakan tahayat di situ. Jadi itu maka ini saksi kalimah kalimah la ilaha illallah, di sini kalimahu, di sini kalimah Muhammad. Ini maka begini kita meletakkan tangan kita di waktu bertahayat itu. Dia tuh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ini menyaksikan. Baru di sini Muhammad Rasulullah. Menyatulah induk kepada telunjuk. Jadi artinya satu antara Allah dengan Muhammad itu. Itu hakikatnya. Yang sebenarnya itu dikatakan karena kalimah la ilaha illallah dengan kalimah Muhammad Rasulullah, kalimah nafi isbat. Dia tidak berpisah. Nafi mengandung isbat dan isbat mengandung nafi. Itu. Jadi Allah dengan Muhammad tidak bercerai. Itu maksudnya. Begitu juga kalimahnya menjadi kalimah tahayat.
Nah, jadi itulah dikatakan salat yang agama. Apa tujuan salat? Tujuan salat hanya dua, sembah dan sujud. Sembah, itulah yang di dalam takbiratul ihram. Itu sembah. Apa yang kita sembah? Di dalam takbir itu. Arti sembah itu apa? Nah, itu. Maka Tuhan mengatakan di dalam sholat taha yang dimaksud dengan sembah. Nah, itu maka isi daripada takbiratul ihram. Kata Tuhan, Innani anallah. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. Kata Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Fa'budni, sembah aku. Kata Tuhan. Nah, bagaimana nyembahnya? Artinya sembah itu menghadap diri Tuhan bagaimana? Maka ditunjukkannya wa aqimis salata li zikri. Tegakkan salat, ingat aku. Ingat itu sembah. Nah, itu apabila lalai ingatan berarti tidak sembah. Nah, lalai ingatan lari ke dunia berarti kita nyembah dunia. Lari ingatan pindah ke ladang, kita menyembah ladang. Nah, lari ingatan ke pekan, jadi kita menyembah pekan. Bukan nyembah Tuhan. Mana Tuhan yang menjadikan diri kita, menjadikan alam semesta ini? Ke sana tujuannya. Ke sana ingatan itu. Mana yang menjadikan diri kita? Nah, itu maka tidak bisa kita kembalikan ingatan kepada yang menjadikan karena kita belum mengenal kepada yang menjadikan. Nah, itu maka diwajibkan kita mengenal kepada yang menjadikan, baru bisa mengembalikan ingatan kepada yang menjadikan. Itu maka dikatakannya di dalam Al-Quran, kulla syai'in khalikun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Itu yang kita ingat. Sesuatu yang dijadikan. Apa saja. Harta, pekerjaan, keluarga, jiran tetangga. Itu daratan, lautan, itu yang diingat. Itu semua rusak binasa. Jadi yang tidak rusak tidak binasa hanya wajahnya. Nah, itu kata wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itu yang tidak rusak, tidak binasa. Itulah yang menjadikan alam semesta ini. Mana dia wajah yang menjadikan? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini wajah Allah yang tidak rusak dan tidak binasa. Qudrat, iradat, ilmu. Ini wajahnya, hayat, ini dirinya. Itulah yang menjadikan alam semesta. Kata sana ingatan itu. Jadi termasuk hayat. Itulah penyerahan diri. Itulah yang memerintahkan hambanya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup. Yang tidak mati. Arti hidup itu hayat. Itu. Coba kalau kita bertahlil. Datang imam. Mengatakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikata oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri, yang terabdal zikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuntut ilmu. Dia Tuhan yang sebenarnya adalah yang bernama Allah. Apa kita bilang? Makmum menjawab, Hayyun baqi. Apa arti Hayyun baqi? Hidup yang kekal. Itulah Tuhan yang bernama Allah. Yang wajib disembah. Itulah hidup yang kekal. Hayyun baqi. Hidup yang kekal. Diulang lagi oleh imam. La ilaha illallah. Siapalah Tuhan kita yang bernama Allah? Hayyun maujud. Hayat yang hidup. Hidup yang ada. Mana hidup yang ada? Ada apa enggak hidup di diri kita? Itu Tuhan tadi. Nah, diulang lagi oleh imam. La ilaha illallah. Siapa Tuhan kita? Yang bernama Allah. Hayyun maksud. Hidup yang dimaksud.
Itulah Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tauhid. Nah, jadi kemudian inilah keterangan sembah yang diisi daripada takbiratul ihram. Tapi ini baru keterangan singkat ya. Ini panjang keterangan ini 13 tahun ini baru jelas nanti. Itu maka selalu kita ulang-ulang semakin jelas sudah nanti. Nah, jadi kemudian baru sujud. Nah, itu. Jadi sujud itu kemana? Nah, sujud itu sudah ditentukan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kata Allah. Jadi Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Yang tidak mau sujud, siapa yang tak mau sujud? Itulah iblis. Kenapa maka tak mau sujud? Dia sombong, menyumbungkan diri kepada Adam, dia tidak mau sujud. Itu, maka dijadikan Allah iblis. Nah, pengikutnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu orang-orang yang takabur. Itu pengikut setan dan iblis. Itulah yang menjadi orang-orang kafir. Nah, jadi sudah kita melakukan sujud kepada Adam. Apabila kita tidak melakukan sujud kepada Adam, itulah salah satu. Dikatakan Allah, apakah kita itu golongan iblis, apakah golongan orang yang kafir? Nah itu, rasmi itu perkataan Allah, wajib benar itu. Nah, jadi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah, supaya kita sujud kepada Adam, supaya terlepas dari iblis, supaya terlepas daripada orang kafir. Maka sujudlah kepada Adam. Jadi mana Adam? Tanpa sujud. Nah, di sini yang banyak kita yang tidak mengetahui, dihayalkan Adam itu. Nah, karena ceritanya Adam itu sudah ribuan tahun meninggalkan kita. Itu secara akal, tapi secara ilmu Adam tidak akan meninggalkan kita. Nah, itu. Cuman yang meninggalkan bentuknya, tapi namun Adamnya tidak meninggalkan kita. Karena Allah mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Nah, Tuhan mengatakan ada ini tanah. Nah itu, diambil segenggam. Nah itu, dari 7 lapis bumi ini kan, ambil sedikit jadi satu genggam, itu dijadikan Adam. Nah, maka berbentuklah Adam seperti kita ini selama 900 tahun. Maka berkembanglah keturunan. Jadi menjadikan dur tasalsul. Itu kata Allah, jadi menjadikan. Sampai sekarang jadi menjadikan. Nah, itu. Nah, jadi Adam yang pertama itu dijadikan oleh Allah suri tauladan. Bagaimana keturunan ini anak cucu supaya tahu dari mana asal diri, kemana dia pulang. Maka dikembalikanlah Adam itu oleh Allah sesudah 900 tahun. Kemana dipulangkan? Sesuai dengan katanya dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Adam itu dijadikan daripada tanah, dikembalikan ke tanah. Jadi Adam berada di mana sekarang? Serupa dengan tubuh kita ini. Yang dikatakan manusia ini apa? Karena tubuh. Karena berbentuk. Berkepala, berbadan, berkaki, bertangan. Maka dikatakan manusia. Kalau sudah hilang bentuk ini jadi apa? Nah, serupa dengan Adam kan? Asal daripada tanah, kembali ke tanah, menjadi tanah. Itu terhampar juga. Nah itu maka dari nenek moyang terus ke atas sampai ke Adam sana, ini yang terhampar ini semua. Di sana mereka itu semua sama terhampar.
Itu maka disuruh kita sujud ke sana. Di waktu kita sujud itu, siapa yang mendahului kita, ke sanalah kita sujud itu. Sehingga sampailah kepada Adam. Bertemulah kita tuh semua. Nah disitulah kita mempertemu, misalnya entah orang tua kita, atau atuk kita, atau unyang-unyang kita, apa kita ke atas sana, sujud itu habis dipertemukan Allah lah kita semua itu. Nah, jadi dari mana kita mengatakan rasa sombong, angkuh, takabur di muka bumi ini? Siapa yang kita pijak tiap hari? Coba sekarang kita pijak. Nenek moyang kita di sana. Itu maka soal peringgan sedikit saja banyak kita berbunuh-bunuhan kan? Karena bukan tanggung itu. Itu nenek moyang kita walaupun sedikit. Nah itu. Dari sana kita semua. Nah itu maka di waktu sujud itu dipertemukan Allah itu semua. Sampailah kepada awalnya yaitu Adam. Itu maka diperintah Allah sujud. Nah itu baru diberikan Allah keberkatan. Baru diberikan Allah kemuliaan. Di sisi Allah. Kalau kita mau sujud. Nah itu. Karena di sanalah segala-galanya yang mendahului kita. Semua di sana. Tidak ada di mana-mana di sana mereka semua. Itu maka yang tidak mau ke sana. Berarti dia tidak mau tahu kepada nenek moyangnya. Dan tidak mau tahu kepada asal dirinya. Itu maka orang kafir. Itulah kau menjadi setan dan iblis. Jadi inilah dia Adam yang terhampar ini. Dari timur ke barat, utara ke selatan. Kenapa maka dikatakan Allah sombong? Apa tak sombong? Kalau kita tidak mengenal, kalau tidak tahu, pasti kita sombong. Karena dia kita duduk tiap hari kita pijat, tiap hari kita jalani, tiap hari yang panas kita putus tiap hari. Apa tak sombong? Itu. Tak mau tahu kita semua dia, bahkan kita merasa jijik menengok dia. Padahal dialah yang mensucikan. Dia suci lagi mensucikan. Segala kotoran berapa puluh ton saja satu hari habis semua disucikannya. Segala najis apa saja yang ada di muka bumi dikembalikan ke sana semua bersih, semua suci. Itu maka kita sujud ke sana. Di sanalah kita mendapatkan keberkatan. Di sanalah kita mendapatkan kesucian. Itu. Di sana kita merasakan keimanan. Itulah suatu sujud itu. Karena kembali kepada asal diri kita. Itu. Jadi siapa dia yang sebenarnya? Inilah yang mengasuh kita siang dan malam. Siapa yang mengasuh kita siang dan malam? Itulah ibu kita yang sejatinya ibu. Coba periksa. Makanan, minuman yang kita terima setiap hari dari mana? Dari sana kan? Pakaian yang kita pakai dari mana? Semua dari sana. Kekuatan kesehatan dari mana? Dari sana. Keberkatan dari sana. Semuanya kita nanti pulang ke mana? Semua pulang ke sana. Kenapa tidak mau tahu dengan dia? Itu. Jadi itu maka kita ini asal daripada kandungan ibu akan pulang kepada kandungan ibu. Ini yang mengandung kekal selama-lamanya. Inilah ibu yang sejatinya. Jadi apabila kita sombong, takabur terhadap ibu, nanti kalau pulang katanya. Inilah yang pertama menyiksa. Inilah yang menghenti. Inilah yang menyiksa. Itu. Inilah yang akan menghancurkan diri kita. Itu karena dia murka. Karena dia tidak mau tahu kita bersifat sombong, tidak mau tahu dengan dia. Padahal kita dia pijak di belakang dia. Mana bisa rekam? Itu. Maka diperintah oleh Allah kita sujud supaya hilang sombong itu terhadap kepada yang mengasuh kita. Jadi supaya kita kasih sayang kepadanya dan dia pun juga akan melimpahkan kasih sayang kepada kita. Itu. Padahal dia sangat merindukan kepada kita bagaimana seorang ibu merindukan seorang anak. Begitu. Jadi kita si anak ini juga selalulah menyampaikan apa kesenangan ibu kita itu. Itulah yang dimintanya, hanya sujud, bersyukur dan berterima kasih. Jadi yang terhampar inilah Adam alaihissalam, yang kita katakan bumi yang kita pijak tiap hari. Jadi Adam ini siapa?
Apa hubungan dengan Allah? Inilah Baitullah. Ini rumah Allah. Aduh, yang terhampar inilah rumah Allah. Inilah Baitullah. Nah, siapa yang mengetahui baru dihajikan Allah. Ini orang yang haji. Nah, itu. Bukan saja sebentarnya dia menghadap Ka'bah sana, dan juga sampai Ka'bah itulah. Ini orang yang sudah. Itu. Kekal ini sekarang di Baitullah. Sudah berada kita di dalam Baitullah, bukan lagi menghadap Baitullah. Apabila kita kenal kepada Baitullah, kita sudah berada di dalam Baitullah. Bukan lagi di menghadap Baitullah. Nah, coba. Kalau bisa keluarlah dari Baitullah kalau bisa. Nah, keluarlah dari bumi ini. Macam mana? Bisa apa tidak pindah mencari bumi yang lain? Tak bisa ya? Nah itu. Jadi inilah Baitullah. Nah itu. Bukan orang yang menghadap. Ke Mekah sana cuma hanya menghadap. Nah itu. Tapi yang dihadap Ka'bah pula, bukan Baitullah. Salah. Nah jadi Ka'bah itu serupa dengan berhala, itu hukumnya. Itu maksudnya. Nah jadi inilah yang dihajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita sudah mengetahui Baitullah. Nah ini maksudnya. Jadi itulah. Coba kita lihat. Nah, Adam alaihissalam membuktikan kebenaran. Adam itu ditempatkan Allah di mana? Di surga kan? Surga itu dijadikan oleh Allah ada tempat kediaman Nabi Adam alaihissalam. Udah pernah merasakan itu? Surga yang dijadikan Allah untuk Nabi Adam? Nah, jadi surga pun jadi hayalan. Kalau kita tidak tahu. Padahal kita tiap malam diberikan Allah surga. Nah itu. Bagaimana Allah memberikan kepada Nabi Adam? Karena kita ada anak cucu Adam. Nah, coba kita perhatikan dan kita rasakan. Kalau sudah datang panggilan. Nah itu. Untuk menghadap kepada Adam alaihissalam. Berhenti kita bekerja di muka bumi ini. Di hadapan Adam ini berhenti kita bekerja. Untuk mencari keadaan dunia ini. Istirahat kita pulang. Kemana pulangnya? Kepada Adam. Apa panggilannya kalau sudah pulang? Menghadap kepada Adam, itulah ngantuk. Coba. Kalau sudah ngantuk mau kemana? Coba. Mau berjalan? Mau berdiri? Mau duduk? Apa mau kemana? Mau berbaring. Nah kan menyamakan diri dengan Adam ini. Kesana maunya aku sudah ngantuk. Coba. Macam mana ceritakan rupa ngantuk itu macam mana? Ada yang bisa menceritakannya itu? Semua yang dikejar orang di muka bumi ini tinggal semua. Rupa yang cantik tinggal, makanan yang enak tinggal, harta benda yang banyak tinggal, pangkat yang tinggi tinggal. Maka itu yang dikejar orang mati-matian di dunia ini. Coba. Apabila datang ngantuk, habis semua. Tak ada berarti lagi itu. Itu perbandingan dunia dengan akhirat. Mana lebih tinggi, mana lebih mahal harganya. Dunia dengan akhirat. Apapun tak ada artinya lagi yang kita kejar di dunia ini. Kalau sudah datang baru ngantuk. Apalagi tidur udahlah. Kamu tahu ini. Nah itu. Jadi yang dikatakan ngantuk itulah nikmat. Itulah surga tadi. Itulah surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam. Nah baru dipanggilnya untuk kembali udah merasakan surga. Itulah ngantuk tadi. Kembali. Wah sudahlah. Penuhlah. Itu dengan surga tadi. Nah kalau tidak dibangunkannya tak bisa bangun. Nah kalau tidak dilepaskannya surga itu. Nikmat itu tak akan bisa bangun. Maka dilepaskannya. Nah barulah bisa bangun. Kalau tidak tak bisa. Nah, jadi itu menunjukkan itulah jalan kita pulang nanti. Nah, itu seperti ngantuk itu. Itu jalan pulang lah itu. Apabila datang seperti ngantuk itu bukan kita sakit,
Nah, tidak berpikir di rumah, di ladang, di pekerjaan, di jalan. Apabila sudah datang rasa ngantuk itu yang melebihi daripada ngantuk, nah itu hati-hatilah itu. 50 kali lipat daripada ngantuk itu. Nah, itu panggilan pulang lah itu. Nah, sedangkan ngantuk aja pun kita tak bisa berjalan lagi, tak bisa berdiri. Nah, apalagi 50 kali lipat daripada ngantuk itu, nah itulah orang yang pulang. Baliklah itu. Itulah nikmat tadi. Jadi dikatakan nikmat pulang itulah seperti ngantuk itu 50 kali lipat. Kemudian baru datang segala nikmat amal ibadah. Datang nikmat berzikir, datang nikmat bertasbih, datang nikmat bersalawat, datang nikmat baca Quran, datang nikmat salat, datang nikmat puasa, datang nikmat zakat, datang nikmat haji, datang nikmat sedekah, datang nikmat sadaqatun jari. Habis tertanam di dalam nikmat itu. Mana ada yang bangun lagi? Kekal selamanya di dalam nikmat. Itulah kembali. Nah, itulah yang dijanjikan, yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Itu yang dipanggilnya pulang. Itu kembali ke hadapku, kata Allah, dengan hati yang rida dan aku ridai. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu saja dulu kita padakan acara baiat pada malam ini. Jadi ini keterangannya panjang ya, lama ini. Itu jadi kita teruskan nanti di dalam pengajian-pengajian ataupun dalam acara-acara untuk orang berdiskusi bersama jamaah.